Oke, baik. Kita lanjutkan. Itu ya, menggunakan konteks untuk menentukan makna dari kata yang sulit. Ya, jadi eh, kadang-kadang di soal itu menanyakan kata yang sulit gitu ya, yang memang mungkin tidak pernah kita dapatkan ya mungkin di percakapan sehari-hari itu tidak pernah kita dapatkan juga, gitu ya. Nah itu difficult word. Nah itu caranya adalah dengan melihat konteks penggunaannya itu seperti apa. Oke, oke. Nah caranya itu tadi ya. Em, jadi untuk menemukan jawabannya itu eh, jadi bisa ditemukan di konteks ya, surrounding the unknown word. Jadi bacalah kalimat yang berada di sekitar kata tersebut ya. Oke, jadi pahami kalimat seperti apa situasinya atau penggunaannya itu dalam konteks apa gitu ya. Nah, contoh pertanyaannya ini ya. An incumbent in line one is most likely incumbent ya, an incumbent in line one. Jadi katanya ditanyakan adalah incumbent di line pertama. Apakah yang dimaksud itu adalah a special type of election atau yang a political party, partai politik ya. Kalau yang tadi a special type of election itu jenis pemilihan yang khusus. Oke. Okay. Yang C a beneficial command atau yang D current office holder. Jadi pemegang pemegang apa? Pemegang kekuasaan saat ini gitu ya. Atau pemegang jabatan saat ini gitu ya. Current office holder, pemegang jabatan yang sekarang ini. Nah, incumbent kita cari dulu. Ini ya, ada incumbent. Nah, berarti kita harus baca nih keseluruhan yang terkait dengan ini ya, di kalimat ini. In a government election, ya, di di dalam pemilu ya, pemilihan. The incumbent generally has a strong advantage over a newcomer. Nah, jadi incumbent itu memiliki keuntungan yang besar ya dibandingkan a newcomer. Kalau newcomer kan berarti pendatang baru, ya. Ya, di sini kan sudah bisa terbaca gitu ya. Dia membandingkan incumbent dengan pendatang baru. Berarti incumbent ini memang sudah ada gitu ya. Memang sudah ada. Karena di sini dia membandingkan dengan pendatang baru, a newcomer. Yang mana incumbent ini memiliki keuntungan yang lebih. Oke. Nah, bisa juga dibaca setelahnya gitu ya. A person who is already in office, ya. Jadi orang yang memang sudah berada di dalam jabatan and thus has a certain degree of prominence has a better chance. Jadi dia memiliki a better chance, a peluang yang lebih besar of being elected. Oke. Okay. Rather than the someone who is dibandingkan orang yang tidak dikenal, ya. Okay. Yang newcomer tadi maksudnya. Oke. Okay. Jadi bisa disimpulkan bahwa incumbent di sini adalah a person who is already in office gitu ya. Memang sudah menjabat. Oke. Okay. Ya, seperti itu. Jadi tadi yang pertama itu memang sudah bisa dibaca di sini ya. Karena dia membandingkan the incumbent memiliki keuntungan yang lebih dibanding a newcomer, dibanding pendatang yang baru. Nah, bisa disimpulkan berarti bahwa incumbent ini memang um, dia sudah ada di situ. Gitu ya. Jadi bukan pendatang baru, memang sudah ada di situ. Nah, berarti jawaban yang tepat di sini adalah a current office holder. Oke, pemegang jabatan saat ini gitu ya, kalau incumbent. Oke. Nah, misalnya pemilu kemarin, pemilihan presiden kemarin berarti yang incumbent itu berarti Pak Jokowi gitu ya. Dia di istilahnya incumbent ya karena memang dia sudah apa? Memang dia presiden sebelumnya gitu. Sementara menjabat terus mencalonkan lagi untuk incumbent ya. Oke, nah jadi seperti itu. Nah, tak ke sini ya. In line 3, the word widow means a type of poison, a dead male spider, the human victim of the spider, atau a female whose mate has died. Widow. Line berapa tadi? Line 3.
widow. Nah, coba kita lihat line 3. Ini ada Black Widow. Black Widow got its name because the female has been known to kill the male after mating. Becomes a widow. Oh, yang ditanyakan ini. Becomes a widow ya. Ya, jadi menjadi a widow. Nah, jadi widow itu apa? Ya ini baca tadi itu ya. The Black Widow got its name because ini the female has been known to kill the male ya. Jadi si betina ini membunuh jantannya after mating ya, setelah ini mating ya. Oke. Setelah berhubungan gitu ya. Jadi dia membunuh jantannya setelah berhubungan. Oke, sebagai hasilnya jadilah dia widow ya, janda gitu ya. Oke, widow berarti bisa disimpulkan jawabannya itu adalah yang D ya, a female whose mate has died. Oke. Nah. Nah, misalnya kata apa? Misalnya yang ketiga ya, the word ample. Jadi kata ample ini di line 7 mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa spider ini atau laba-laba ini apa gitu ya? Apakah yang A feminine atau yang B large atau yang C dotted with colors ya? Ataukah yang D normal? Ample in line 7 5 6 7. Berarti di sini. Oh ini nih. The female is considerably more ample, lebih ample than ya, lebih ample than the male. Ample sorry. More ample than the male ya. Jadi apa maknanya? Roughly 4 times larger. Roughly 4 times larger on the average ya, 4 kali lebih besar dari rata-rata. Nah, berarti bisa disimpulkan makna kata ample ini sebenarnya itu lebih ke yang B ya, large. Oke. Large. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi harus diartikan gitu ya, artikan dipahami situasinya, konteks kalimatnya gitu. Nah, terakhir itu adalah use context to determine meanings from simple word. Ya, jadi menggunakan konteks untuk menentukan makna dari kata yang sederhana. Kalau tadi katanya sulit gitu ya. Nah, kalau ini katanya sederhana. Mungkin saja selalu kita dengarkan atau kita sangat familiar dengan kata tersebut. Tapi hati-hati, tidak mungkin juga Anda diteskan kata yang memang sudah umum digunakan, gitu kan? Anda dimasukkan ke dalam soal itu. Jadi hati-hati, karena yang tadi apa ya? Banyak kata yang memiliki makna yang berbeda. Kata yang sama tapi memiliki makna yang berbeda tergantung dari konteksnya. Nah, biasanya kalau kita menemukan kata yang sederhana, yang familiar kita dapatkan itu kemungkinan besar yang diujikan itu adalah makna lainnya, bukan makna sehari-harinya gitu yang ditanyakan. Oke? Bukan makna sehari-harinya. Jadi makna sesuai dengan konteks di bacaan tersebut. Nah, berarti kita harus memahami dulu konteks penggunaannya. Oke? Oke. Contoh kata steps ya. Di sini yang ditanyakan adalah the word steps. In line 1 could best be replaced by steps. Apakah yang A stairs ya, tangga, atau yang B walks ya, berjalan, atau C actions, tindakan, atau yang D footprints ya, jejak kaki ya, footprints. Nah, steps kan kalau di arti sehari-harinya selalu kita dapatkan steps, langkah ya, langkah. Nah, jadi bisa saja kita memilih B walks ya, bisa saja kita memilih karena kalau diartikan dari makna umumnya ya, makna umumnya. Nah, tapi tadi hati-hati karena kalau kata yang umum muncul itu biasanya yang diujikan berarti atau yang diminta itu adalah makna lainnya gitu ya, sesuai dengan konteks penggunaannya. Contoh kita lihat dulu step di line 1. The company is taking steps to improve its outlook. Jadi perusahaan mengambil apa? Steps to improve its look ya. Step mengambil langkah
Oke, untuk meningkatkan tampilannya. Oke, jadi perusahaan mengambil langkah. Nah, yang dimaksud langkah di sini apa gitu ya? Masa langkah kaki kan tidak mungkin gitu ya. Jadi perusahaan mengambil apa? Untuk meningkatkan penampilannya. Nah, di situ berarti yang paling tepat itu adalah mengambil ini ya, tindakan yang dimaksud. Jadi yang dimaksud langkah di situ adalah tindakan. Mengambil tindakan untuk meningkatkan outlook-nya. Jadi seperti itu. Oke, misalnya a school in line 3, school ya, kata sekolah. Sekolah kan berarti tempat ini, tempat belajar. Ya, kalau makna umumnya gitu ya. Nah, berarti harus kita harus lihat dulu makna secara kontekstual ya. Oke, school yang dimaksud di line 3 itu apa? Nah, misalnya cari kata school. Nah, the school. Sini, the school. Nah, ini harus dipahami berarti kalimatnya ya. The ideas put forth by Smith compose the basis of the philosophies of the school of thought called classical economic. Jadi tidak boleh diartikan satu-satu tapi harus keseluruhan ya. The basis dasar of philosophies of the school of thought. Okay. School of thought ya, pemikiran kan thought. School of thought. Oke, jadi yang dimaksud school di sini bukan bahwa itu sekolah ya. Dari sini katakan basis of the philosophy of school of thought ya, pemikiran ya, ide ya, gagasan, school of thought, gagasan. Nah, jadi yang paling mendekati itu adalah common belief ya, common belief karena dia berbicara tentang school of thought, pemikiran gitu ya. Oke, common belief. Nah, jadi seperti itu. Oke. Yang kelima misalnya, which of the following is closest in meaning to the word free? Kata free ya. Free berarti gratis kan? Bisa saja no cost atau ya no costnya gratis, free, inline for. Tapi kita lihat dulu yang dimaksud itu apakah cheap, murah, no cost, ya gratis, uncontrolled, tidak terkontrol atau demokratik, demokratis gitu ya. Inline for. According to Smith's ideas, free competition and free trade are vital. Free competition, kompetisi ini ya, free competition dia disandingkan dengan kata competition, dan juga trade, perdagangan bebas, kompetisi bebas, perdagangan bebas are vital investment in the growth of an economy. Oke, nah jadi di sini bukan yang dimaksud free bukan gratis ya, kompetisi yang apa sehat, free competition and free trade are vital. Berarti yang dimaksud di sini untuk free itu lebih ke, kita lihat ya, kan murah tidak mungkin ya, no cost juga. Bisa berarti free apa, competition and free trade. Oke, perdagangan itu lebih ke ini ya, uncontrolled ya, yang tidak terkontrol. Oke, uncontrolled. Oke, uncontrolled. Ya. Oke. Nah, nomor 6 misalnya, look at the word embrace in paragraph 3. This word could be best replaced by hugged, believe in, and circle, handed over ya. Embrace itu bisa diartikan memeluk kan. Arti umumnya ya, memeluk. Bisa saja yang kita jawab hugged. Tapi itu makna umumnya yang ditanyakan itu pastinya sesuai dengan konteks. Nah, kita lihat dulu embrace di paragraf 3. Smith embraced economic ideas of free trade and competition. Jadi Smith embraced economic ideas of free trade and competition. Ide ekonomi, ide perdagangan bebas, ide perdagangan dan kompetisi bebas dalam ekonomi gitu ya. Jadi Smith itu di sini embrace
Berarti itu bukan memeluk apa ya? Memeluk secara umum gitu ya. Oke, memeluk, tapi lebih ke mempercayai ya. Sama dengan kalau kita bilang saya misalnya memeluk agama A. Nah, itu memeluk berarti mempercayai gitu ya. Oke. Hmm. Nah, berarti di sini jawaban yang tepat adalah yang B ya. Believe in ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi tadi untuk vocabulary question itu bisa dilihat dari struktural clues, yaitu bisa dari penanda bacanya gitu ya, penggunaan koma, penggunaan garis datar atau dalam kurung, bisa juga dari restatement ya yang ada kata in other words ya. Oke, atau example ya, for example, for instance, such as. Nah, bisa juga dari bagian kata. Yang kedua tadi bisa juga dari bagian katanya. Ya, mal, spek, itu harus dipahami makna makna bagian katanya itu apa. Kemudian ya ini dari konteksnya ya. Jadi dari konteks biasanya itu dilihat penggunaannya dalam hal apa gitu ya, dalam konteks apa. Dan hati-hati dengan kata yang memang sudah umum Anda dapatkan gitu ya. Jadi jangan langsung menerjemahkan gitu ya. Anda memilih jawaban hanya dengan menerjemahkan kata tersebut ya, karena mungkin Anda merasa sudah tahu gitu ya. Jadi lihat dulu, pelajari dulu konteksnya, dia digunakan dalam konteks apa, sehingga maknanya apa ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.